semuanya, aku Vika Minata, welcome to my channel. Siapa yang setelah melahirkan merasa pengen langsung cepet-cepet diet supaya berat badannya bisa balik seperti sebelum hamil? Nah, kira-kira diet seperti apa nih yang aman buat ibu yang habis melahirkan atau lagi menyusui? Nah, yuk kita bahas. Oke teman-teman, singkat cerita ya, di video sebelumnya aku tuh udah pernah cerita kalau aku adalah wanita dengan tubuh yang mempunyai kategori obesitas. Ya, jadi waktu hamil berat badan aku itu naik sekitar 20-25 kilo. Aku juga udah pernah cerita kalau aku itu berat badannya sampai 110 kilo. Amazing banget kan? Nah, setelah aku melahirkan, berat badan aku tuh sempat turun sih. Selama 10 hari itu berat badan aku bisa turun sampai 15 kilo. Nah, tapi setelah 15 kilo itu berat badan aku tuh nggak turun-turun lagi alias stuck. Nah, jadinya aku berencana untuk melakukan diet lagi nih teman-teman. Nih, kita harus tahu dulu nih ya, buat teman-teman yang belum pernah hamil atau melahirkan atau sekarang lagi hamil ya. Teman-teman harus tahu, karena ketika kita menyusui itu, orang menyusui itu tuh butuh tenaga atau kalori yang ekstra dibandingkan orang yang sebelum hamil atau pas lagi hamil. Jadi nggak heran ya kalau ibu-ibu menyusui itu biasanya tuh mudah lapar, gampang capek, lelah, apalagi pada saat setelah menyusui dan atau pumping ya, kita tuh jadinya gampang pengen makan terus aja gitu. Nah, tapi dari pengalaman aku nih ya, aku pernah menjalankan diet pada saat anak aku usianya 3 bulan. Jadi waktu anak aku 3 bulan, aku menjalankan diet yang namanya intermittent fasting, yang mana waktu itu aku memilih jendela makan 6 jam. Nah, tapi sayangnya mungkin waktu aku memilih diet intermittent fasting itu nggak dikontrol dengan maksudnya tuh nggak asupan kalorinya itu nggak dikontrol dengan baik, sehingga ASI aku tuh jadi seret gitu. Nah, terus gimana dong? Aku masih pengen diet karena berat badan aku belum balik seperti semula, tapi di satu sisi aku juga mikirin gimana caranya aku diet tetapi ASI aku tuh tetap banyak. Nah, kita harus tahu dulu nih teman-teman, secara harfiah diet itu kita harus bisa menyamakan persepsi. Yang namanya diet itu adalah mengatur asupan makan untuk kepentingan kesehatan. Nah, biasanya diet ini tuh dipakai untuk seseorang yang mengalami kondisi penyakit tertentu, misalnya kayak penyakit jantung, ginjal, diabetes. Nah, itu mereka harus diatur asupan makannya oleh dokter spesialis yang menangani mereka. Nah, juga dibantu dengan dokter ahli gizi klinik. Nah, sementara bagi kita para ibu menyusui ini, diet yang ditujukan itu adalah untuk menurunkan berat badan. Nah, untuk menghindari kegalauan soal kita tuh perlu diet atau enggak ya, sebenarnya ada beberapa hal sih yang harus diperhatikan agar diet kita itu tetap berhasil tetapi tidak mengurangi produksi ASI. Nah, aku menyebutnya 10 hal yang harus dipastikan. Oke, tips pertama ini, mulailah diet setelah anak kita setidaknya berusia mencapai 3 bulan. Kenapa? Tadi aku udah bilang kan, kalau pada saat aku diet waktu anak aku usia 3 bulan, ASI aku itu langsung seret. Nah, mungkin juga alasannya karena tadi aku menceritakan bahwa asupan nutrisi aku jadinya dibatasin gitu pada saat aku menjalankan diet. Nah, kita tuh sebagai ibu baru itu ya, perlu memberi waktu untuk tubuh kita agar dapat membangun suplai ASI yang sehat dan optimal. Dan tubuh kita pun bisa mendapat asupan nutrisi yang bergizi tanpa dibatasi. Belum lagi pada saat awal kelahiran nih, ibu baru itu kan harus menyesuaikan diri ya dengan perubahan aktivitas setelah melahirkan. Nah, ketika kita melakukan penurunan berat badan pada masa ini, tentu dapat menyebabkan masa pemulihan kita tuh jadi lebih lama teman-teman, dan membuat kita merasa lebih lelah, yang otomatis mempengaruhi produksi ASI, terutama ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar. Alasan lainnya adalah karena pada saat 3 bulan pertama kehidupan, kenaikan berat badan bayi itu kan pesat banget nih ya. Jadi aku pernah baca bahwa di 3 bulan pertama kelahiran itu anak itu bisa mencapai berat badan 700 gram sampai 1 kilo. Bahkan ada yang bisa mencapai 2 kilo per bulan loh teman-teman. Nah, karena makanan mereka itu hanya dari ASI kita, tentunya kita pun harus memberi nutrisi yang baik buat mereka dari apa yang kita makan. Kebayang nggak kalau kita udah diet pada saat bulan pertama kehidupan mereka, yaitu dengan mulai membatasi nutrisi dari apa yang kita makan, otomatis ASI pun akan jadi berkurang, yang berakibat pada kenaikan berat badan bayi kita yang nggak optimal atau nggak sesuai dengan targetnya.
Nah teman-teman, ini sebenarnya udah pernah aku jelasin di videoku sebelumnya ya, bahwa salah satu cara diet alami untuk menurunkan berat badan kita adalah dengan minum air putih yang banyak. Nah, minum yang banyak sepanjang hari saat kita menyusui ini dapat mencegah terjadinya dehidrasi dan juga sembelit. Nah, hal ini tuh sebenarnya juga bisa menghindari kita dari yang namanya lapar palsu teman-teman, yang terjadi saat kita udah kenyang tapi masih merasa ingin makan. Aku tuh udah pernah ceritakan bahwa minum air putih yang cukup itu sebenarnya bisa sangat berpengaruh dalam menjaga kadar dan jumlah produksi ASI dalam tubuh. Nah, asupan air yang cukup juga dapat mempercepat metabolisme kita sehingga proses pembakaran kalori di dalam tubuh kita tuh dapat juga berjalan dengan cepat. Nah, sebenarnya hal itu tuh juga menjadi diet yang alami nih buat kita untuk menurunkan berat badan. Maka dari itu, buat teman-teman yang sedang menyusui, pastikan untuk memenuhi kebutuhan cairan setidaknya dengan minum air putih minimal 3 liter per hari. Nah, cairan yang aku maksud di sini juga sebenarnya nggak juga harus air putih ya teman-teman. Jadi bisa juga diganti dengan jus, susu, yogurt. Tapi jangan sampai istilahnya kita dibolehkan minum susu, yogurt atau jus, kita jadinya melupakan air putih. Nah, yang paling penting juga nih teman-teman, pada saat kita minum jus ataupun minuman yang lainnya itu jangan terlalu banyak kalori dari gulanya gitu ya. Karena kita juga kan tadi rencananya kan mau diet. Terus juga kalau misalnya kita mau minum ya teman-teman, kalau bisa jangan yang mengandung kafein, terus tuh yang beralkohol, teh, kopi, atau minuman yang berkarbonat atau bersoda gitu ya. Karena dari literatur yang aku baca, minuman-minuman seperti itu tuh bisa membuat kita tuh jadi apa ya, lebih cepat lapar dan juga cairan tubuh kita tuh jadi keluarnya lebih banyak gitu. Nah, poin yang ketiga ini tuh sebenarnya aku membahasnya tuh bukan hanya tentang jenis makanan yang akan kita konsumsi saja, tetapi juga tentang jumlah makanannya, cara memasaknya, dan juga waktu makannya. Nah, untuk jenis makanannya ya, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pastikan makanan yang dikonsumsi itu sehat, cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ASI dan juga tadi tidak berkadar gula tinggi ya. Dalam sekali makan, ibu yang menyusui itu harus mengkonsumsi setidaknya ada 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada karbohidratnya, ada protein, ada sayuran, terus tadi juga protein itu ada protein hewani, ada protein nabati, terus jangan lupa juga ditambah dengan buah-buahan yang mengandung air nih, misalnya seperti semangka dan juga melon. Nah, selain itu jangan lupa juga untuk menambahkan komponen makanan kita yang mengandung kalsium, asam folat, zat besi dan juga vitamin. Nah, kalau untuk vitamin ini aku akan jelaskan di part berikutnya. Seringkali apa yang kita makan itu kan kita orientasinya adalah untuk bayi kita. Maka apabila bayi kita itu terlihat gelisah atau menangis setelah menerima ASI dari kita yang sebelumnya mengkonsumsi jenis makanan tertentu, kita juga harus perhatikan jenis makanan tersebut. Perhatikan apakah makanan yang dikonsumsi itu misalnya bersifat pedas atau bisa menimbulkan alergi atau bisa menimbulkan sesuatu yang berakibat dampaknya serius gitu buat anak kita. Nah, kita juga harus meneliti lebih lanjut apakah ini terjadi secara berulang. Jadi kita harus catat apabila ada jenis makanan tertentu yang menyebabkan bayi kita tuh merasa nggak nyaman setelah memberikan ASI. Nah, setelah itu kalau misalnya ada hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi nih, kalau ada reaksi alergi atau apa segala macam, jangan lupa untuk berkonsultasikan ke dokter atau tenaga profesional yang terkait agar kita bisa mendapat penanganan yang lebih tepat dan cepat. Yang kedua, dari pastikan makanan yang dikonsumsi ini adalah jumlah makanan. Nah, saat ingin menurunkan berat badan nih teman-teman, banyak orang yang langsung mengurangi porsi makanan dalam jumlah yang drastis. Padahal tubuh ibu menyusui itu membutuhkan banyak nutrisi saat menyusui guna menghasilkan ASI untuk bayinya. Berdasarkan penelitian Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, asupan kalori ibu menyusui itu nggak boleh di bawah 2000 kalori per hari. Ini karena ibu akan kehilangan cukup banyak kalori selama menyusui. Yang ketiga, dari pastikan makanan yang dikonsumsi ini yang harus diperhatikan adalah dari cara memasaknya. Nah, sebagai upaya untuk menyusui sembari mengurangi berat badan, kita pernah nggak sih kepikiran kenapa kita nggak mengubah cara memasak makanan? Misalnya nih, kita bisa mengganti kebiasaan mengkonsumsi makanan yang digoreng dengan cara direbus atau dikukus. Nah, ini juga bisa dapat memotong sejumlah kalori yang didapatkan dari minyak. Nah, kalaupun misalnya ada makanan yang memang perlu digoreng nih ya, kita bisa menggantinya dengan jenis minyak yang dipakai pada saat masak, misalnya dengan menggunakan minyak zaitun atau minyak canola yang saya rasa ibu-ibu juga pasti pada tahu ya, atau juga kita bisa menggunakan air fryer untuk menggoreng makanan ini. Oke, yang terakhir yang harus diperhatikan adalah waktu makan. Nah,
Untuk menghindari diet yang terlalu ketat, sebaiknya kita itu makannya itu lebih sering tapi dalam jumlah porsi yang lebih sedikit. Nah, cara ini tuh sebenarnya sudah banyak ya dibuktikan oleh orang-orang yang sudah berhasil diet. Kalau kita mau diet itu lebih bagus kita makannya sering tapi sedikit gitu ya. Dan ini membuat kita tuh jadi lebih cepat merasa kenyang sehingga kita bisa mengontrol porsi makan setiap kali kita makan. Dengan begitu juga nih teman-teman, nutrisi yang kita perlukan itu masih bisa terpenuhi tanpa kelebihan jumlah kalori. Nah teman-teman, jika teman-teman jarang makan dan merasa terlalu lapar, hal ini tuh justru akan mendorong kita untuk makan lebih banyak. Selain itu teman-teman, jeda waktu makan yang terlalu lama juga bisa menyebabkan efek hormonal yang dapat mempengaruhi produksi ASI. Nah, ibu yang sedang menyusui ini sebenarnya nggak disarankan ya untuk menurunkan berat badan yang ekstrim. Angka yang aman untuk ibu menyusui itu adalah sekitar 1,5 kilo per minggu atau kurang dari itu. Nah, karena penurunan berat badan ibu di atas itu sebenarnya akan beresiko untuk mempengaruhi produksi ASI. Sama seperti yang aku udah ceritakan nih pada saat aku melakukan intermittent fasting, sebenarnya berat badan aku itu cepat banget turunnya, tapi ya tadi berpengaruhnya terhadap produksi ASI. Oke, jadi gimana teman-teman? Jadi caranya adalah lebih baik mengurangi kalori secara bertahap. Ya, karena apa? Karena pada saat kita menurunkan kalori secara tiba-tiba itu akan mengurangi kan suplai susu tadi yang sudah aku bilang. Dan penurunan kalori yang secara tiba-tiba ini juga dapat menyebabkan tubuh ibu tuh beralih ke mode lapar, yang kemudian tubuh ibu otomatis mengambil energi yang tidak penting seperti produksi ASI. Jadi berhati-hatilah ketika kita dihadapkan dengan pilihan diet yang cepat. Perlahan tapi pasti berat badan itu pasti akan turun sesuai dengan waktunya. Sementara sekarang ini prioritas kita adalah bayi kita dulu nih teman-teman. Terus gimana dong buat orang-orang yang obesitas? Contohnya kayak aku nih, aku tadi kan udah cerita kalau sebenarnya aku melakukan diet itu ada kegalauan sendiri nih. Di satu sisi aku mau diet untuk bisa menurunkan berat badan, tapi di satu sisi aku juga mau anak aku tetap dapat nutrisi yang cukup gitu. Ya caranya adalah dengan menurunkan asupan energi dari makanan sebanyak 500 kalori per hari teman-teman. Jadi syaratnya itu yang penting adalah ASI kita tuh harus tetap optimal. Kalau dilihat kayaknya kok 500 kalori ini besar ya, tapi sebenarnya kalau kita makan itu nggak berasa loh teman-teman. Misalnya kita bisa mengurangi asupan junk food atau makanan yang tinggi gula. Itu kan sebenarnya kalorinya tuh lebih dari 500 ya teman-teman. Nah sebelumnya aku juga udah pernah membahas ini di tayangan YouTubeku yang waktu itu aku membahas tentang penurunan berat badanku sebanyak 15 kilo hanya dalam waktu 10 hari aja. Nah salah satunya adalah dengan rutin menyusui. Nah buat teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton ya, atau misalnya buat teman-teman yang udah nonton, kalau misalnya masih mau lihat lagi boleh lihat tayangannya ulang ya. Ibu menyusui ini teman-teman secara otomatis itu akan mengeluarkan 300 sampai 500 kalori per hari nih. Jadi dengan rutin menyusui setiap hari, baik secara pumping ataupun menyusui langsung, sebenarnya kita tuh udah bisa menurunkan berat badan secara alami. Dengan catatan setelah kita menyusui tentunya kita juga harus memperhatikan asupan gizi kita nih teman-teman. Jadi jangan terlalu berlebih dan juga jangan terlalu kurang. Jangan sampai juga nih gara-gara kita misalnya menyusui atau pumping terus tuh kita jadinya udah deh makan aja gitu, hajar aja belah gitu ya, nggak kayak gitu juga gitu ya. Nah, tidur di sini menurut aku merupakan salah satu bentuk dari me time atau healing nih teman-teman buat ibu menyusui. Nah, kita kan tahu nih kalau pada saat kita sudah melahirkan itu waktu kita untuk diri sendiri itu pasti akan berkurang, ya kan? Nah, tapi kalau seandainya waktu kita itu jadi berkurang itu sebenarnya nggak masalah sih ya, karena kita memang sudah punya tanggung jawab sebagai seorang ibu. Nah, tapi kalau seandainya kita itu waktu kita berkurang bisa membuat kita stres. Nah itu yang akan mengacaukan hormon kita teman-teman. Jadi kita tuh jadi nggak stabil gitu mood kita gitu ya. Jadi tidur di sini ini teman-teman, jadi tidak hanya untuk baik untuk kesehatan fisik dan mental, tapi juga dapat membantu menurunkan berat badan. Karena yang pernah aku baca sebuah penelitian menunjukkan bahwa ibu baru yang tidur malam selama 5 jam atau bahkan kurang cenderung memiliki berat badan yang berlebih seperti saat hamil dibandingkan dengan ibu baru yang tidur malam hari selama 7 jam. Nah, saat kita lelah, tubuh itu kan akan melepaskan hormon-hormon seperti hormon kortisol ataupun hormon stres lainnya, yang mana hormon itu dapat memicu kenaikan berat badan. Selain itu, kelelahan ini juga bisa membuat kita cenderung untuk memilih makanan yang nggak sehat untuk memenuhi kepuasan kita, teman-teman. Jadi kita tuh lebih cenderung untuk memiliki aktivitas yang lebih sedikit saat kita kelelahan. Nah, oleh karena itu, usahakan juga untuk tidur setidaknya minimal 7-8 jam. Nah, jika bayi kita tuh sering rewel pada malam hari, gimana cara menyiasatinya? Ya, caranya adalah kita bisa bayar tidur pada saat anak-anak kita juga tidur, atau bisa kita tidur lebih cepat gitu ya. Jadi pada saat anak kita misalnya udah disusuin, terus misalnya dia waktunya main, mungkin kita bisa nitip
ke ayahnya dulu gitu, atau misalnya yang punya babysitter atau ART bisa dititipkan sama mereka selagi kita bisa memberikan waktu kita untuk tidur. Nah, untuk poin ini juga sebenarnya sudah aku bahas di video sebelumnya, bahwa ada satu kegiatan yang bisa menggantikan olahraga pada saat kita menyusui. Apa itu? Iya, benar sekali, yaitu menggendong bayi. Tapi misalnya nih, bayi kita sudah tergolong berat dan kita tuh sulit untuk menggendongnya dalam waktu yang cukup lama. Nah, kira-kira ada nggak sih cara lain untuk bisa menggantikan menggendong ini, tapi tetap sambil bisa olahraga? Bisa, teman-teman, yaitu dengan cara berjalan santai sambil mendorong kereta bayi, yang mana hal ini tuh sebenarnya sudah membuat otot-otot kita bisa bekerja. Jadi sambil berolahraga kita juga bisa menjaga bayi kita. Nah, kalau misalkan kita masih ngerasa olahraga ini kurang greget nih, karena kayaknya cuman berjalan, cuman sambil dorong kereta bayi doang, kira-kira kita bisa melakukan olahraga lainnya nggak? Ya bisa sih, teman-teman. Bisa kita melakukan olahraga dari hal yang lebih simpel dulu nih, misalnya kayak yoga, bersepeda, berenang. Jadi jangan terlalu ekstrim dulu kayak ngangkat beban gitu ya. Dengan catatan olahraga tersebut itu tidak berefek pada ASI, dan juga kita juga harus melihat dengan kondisi tubuh kita, karena ada olahraga-olahraga tertentu yang mungkin harus kita perhatikan, harus kita konsultasikan sama dokter yang mengetahui kondisi kita setelah melahirkan. Nah, banyak ibu yang terlalu memikirkan tentang berat badannya hingga merasa nggak percaya diri dan akhirnya mengalami stres. Nah, aku juga pernah mengalami hal ini bahkan sampai sekarang nih, teman-teman. Padahal stres kita itu bisa memacu kita tuh untuk makan lebih banyak, dan pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan berat badan yang nggak bisa terkontrol lagi. Nah, selain itu juga stres itu dapat mempengaruhi produksi ASI. Nah, ini sebenarnya udah pernah dibahas juga ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu sebaiknya sadari bahwa setiap orang itu mungkin memiliki kecepatan yang berbeda dalam menurunkan berat badan, dan nggak semua ibu baru yang melahirkan itu bisa langsung kurus. Jadi kita tuh jangan melihatnya itu terlalu sering dengan influencer ataupun artis-artis yang udah lahiran terus tuh badannya langsung kurus gitu. Kita nggak bisa mematoknya seperti itu. Jadi pokoknya sekarang ini harus fokus terhadap diri kita sendiri dan juga pada anak kita, bahwa anak kita itu adalah prioritas utama kita. Oke. Nah, dengan begitu kita akan bisa lebih tenang dan bisa mendapatkan berat badan yang sehat dan ideal seperti sebelumnya. Pokoknya slow but sure. Semangat! Di awal tentang poin makanan tadi, aku udah bilang kalau vitamin ini adalah salah satu komponen yang penting untuk ibu menyusui. Bahkan sekarang ini kan banyak tuh dokter-dokter yang menganjurkan atau memberikan resep vitamin-vitamin yang memang baik untuk ibu menyusui, yang juga bisa menambah produksi ASI gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, vitamin dan mineral ini tuh juga membantu proses pembentukan energi yang dapat berasal dari karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, tanpa dukungan vitamin dan mineral ini, ketiga nutrisi yang tadi sudah aku sebutkan tadi itu sulit diubah untuk menjadi energi yang diperlukan dalam proses pembentukan ASI. Nah, selain itu, vitamin dan mineral ini, kebutuhan lain yang harus diperhatikan adalah asam lemak esensial seperti AA dan DHA yang ada pada omega 6 dan omega 3, yang juga merupakan kebutuhan nutrisi esensial bagi tumbuh kembang anak kita. Nah, nutrisi tersebut dapat ditemui pada jenis-jenis makanan seperti ikan salmon, tuna, dan juga ikan-ikan laut ya, seperti sarden misalnya. Dengan konsumsi asam lemak esensial yang tepat dan seimbang pada diet ibu menyusui ini, proses perkembangan otak bayi kita juga bisa berjalan dengan optimal. Dan seperti yang aku bilang tadi, proses ini juga bisa untuk mengubah energi, yang mana energi ini bisa dibutuhkan juga untuk metabolisme kita, untuk berolahraga misalnya, seperti itu. Nah, sebenarnya proses menyusui ini banyak suka dukanya ya, teman-teman. Aku juga mengalami banget, makanya ada yang namanya pejuang ASI. Ditambah lagi kalau kita tuh menjalanin menyusui itu sambil diet, pasti double deh ya suka dukanya gitu ya. Bukannya nggak boleh, bukannya nggak mungkin kita menjalani dua-duanya secara beriringan gitu ya, tapi tidak semua orang bisa menjalannya dengan maksimal karena setiap orang mempunyai kondisi tubuh yang berbeda-beda. Jadi pastikan akan ada banyak hal yang perlu menjadi perhatian, apalagi prioritas utama kita adalah bayi kita. Supaya kita tidak salah langkah dalam proses tersebut, ada baiknya kita bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih ahli di bidangnya untuk proses diet sambil menyusui ini. Misalnya teman-teman bisa ke dokter ahli gizi untuk mengatur pola makan yang baik untuk diet, tapi juga aman untuk menyusui. Atau bisa juga kalau misalnya kita udah diet terus tuh ASI kita misalnya menurun, kita juga bisa berkonsultasi sama dokter laktasi ataupun sama dokter-dokter yang memang teman-teman yakinin untuk bisa memperlancar proses menyusui ini. Oke?
Oke teman-teman, semuanya udah tadi kita udah bahas 10 yang harus dipastikan. Jadi sebenarnya selama diet saat menyusui dilakukan dengan cara yang tepat dan sehat bisa aja, nggak masalah teman-teman. Hanya saja kalau dilakukannya tuh terlalu ekstrim, takutnya tuh beresiko menimbulkan dampak buruk bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk bayi kita. Ambil contoh nih, misalnya tubuh kita yang jadi lemas atau kurang bertenaga atau jadi malah ada penyakit-penyakit lain gitu pada saat kita diet nih, misalnya yang terlalu ekstrim tadi. Sehingga kita yang harusnya merawat bayi kita jadi nggak bisa gitu, gara-gara kondisi kita pun juga harus diperhatikan. Jadi langkah terpenting untuk diet ibu menyusui ini adalah bersabar ya. Jadi demi penampilan jangan memaksakan diri ya teman-teman selama menyusui. Tubuh kita itu baru aja mengalami beberapa perubahan besar setelah melahirkan. Jadi meskipun kita sangat bersemangat untuk mengembalikan bentuk badan, yang terbaik adalah memerlukan waktu untuk pemulihan. Jadi kalau teman-teman yang sedang menyusui berencana melakukan diet, pastikan diet teman-teman yang dilakukan itu adalah diet yang aman dan juga tidak mengurangi produksi ASI. Oke teman-teman semuanya, itu sekian dari aku. Aku sangat senang sekali kalau seandainya buat teman-teman yang mungkin mau share pengalaman teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan juga kalau kalian suka dengan postingan ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ya. Dan biar teman-teman gak ketinggalan postingan terbaru dari aku, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, bye-bye.